Assalamualaikum, hai teman-teman semua, gimana nih kabar kalian? Semoga kabarnya baik-baik aja dan sehat selalu ya tentunya. Dan seperti biasa, hari ini aku bakal share lagi untuk aktivitas aku di pagi hari. Nah kebetulan ini videonya aku tag di H-1 Lebaran ya bun, tepatnya itu di hari Minggu. Nah untuk kegiatan yang pertama di sini aku mau nyuci piring dulu ya bun, soalnya piring-piring aku tuh lumayan banyak banget. Sebenarnya aku tuh dari kemarin sore udah nyuci piring, tapi nggak tahu kenapa pagi ini cucian piring aku tuh banyak banget. Jadi sebelum aku berlanjut ya kegiatannya, jadi yang pertama aku mau selesaiin dulu untuk cucian piring. Soalnya kalau udah nyuci piring itu pasti kegiatan yang lain itu kayak enteng banget gitu ya bun buat dilakuin. Gimana nih bun untuk persiapan bunda-bunda untuk menyambut hari raya Lebaran besok? Ya pastinya kalian udah matang banget ya untuk persiapannya. Tapi kalau untuk aku sendiri qadarullah ya bun, rencananya kan hari ini aku tuh mau belanja untuk persiapan Lebaran besok. Tapi untuk hari ini aku batalin semuanya karena pagi ini aku tuh bakal nganterin suami aku tuh pergi ke rumah sakit. Ya jadinya aku tuh nggak ngapa-ngapain ya bun, paling pagi ini aku cuman beberes aja, nyuci piring, terus ya beberes dapur sedikit dan bersihin kamar. Pokoknya sebelum pergi ke rumah sakit aku wajib beberes dulu ya bun, biar kalau sampai di UGD nanti kalau emang disuruh menginap ya tinggal nginap gitu ya bun, dan rumah juga aku tinggalin dalam keadaan sudah bersih. Oh ya di sini tadi aku udah panasin nasi, itu nasi sisaan yang semalam, jadi aku panasin soalnya pagi ini aku nggak masak lagi. Dan aku juga mau masak mie untuk sarapan suami dan anak aku. Nah kalau untuk aku itu apa ya, aku nggak sarapan ya bun, soalnya pagi ini pikiran aku itu nggak terlalu fokus untuk makan. Aku pikirannya pagi ini kayak masih kacau balau gitu ya bun, soalnya besok kan udah mau lebaran, ini suami aku lagi sakit. Pokoknya aku tuh kayak nggak ada nafsu makan sama sekali untuk di pagi hari ini sampai di sore hari nanti. Nah untuk pagi ini emang gak ada yang jual sarapan ya bun. Kalaupun ada yang jual paling cuma jual perdagingan, per rempah-rempahan, per bumbuan gitu. Kalau untuk sarapan itu mah jarang. Jadi tadi aku sempetin juga mumpung warung juga masih buka, aku pergi beli mie ya bun. Aku beli mie nya 1 bungkus aja, itu cuman khusus untuk anak aku sama suami aku sarapan. Nah jadi ceritanya semalam itu suami aku tuh sebenarnya bukan dari semalam sih, udah dari kemarin malam juga. Suami aku tuh kayak udah 2 malam gak bisa tidur dari malam sampai pagi karena tangannya itu udah sakit banget dan udah bengkak ya bun, dan nanahnya juga udah mulai menyebar. Dan kata puskesmas sih nanti tanggal 8 baru bisa pergi, tapi ini suami aku tuh udah kesakitan banget ya tangannya, jadi mau gak mau aku harus bawa dia ke rumah sakit. Nah awalnya suami aku tuh menolak ya bun buat pergi ke rumah sakit, tapi dengan aku paksa, pokoknya aku harus paksa soalnya takutnya kalau cuma didiamin di rumah aja pasti nanti kenapa-kenapa gitu ya bun. Oke lanjut lagi ya ke videonya. Ini aku juga udah selesai masak, jadi aku beberes dulu ya bun untuk di meja dapur sama di meja kompor, biar nanti kalau emang menginap aku tuh udah nggak perlu mikirin lagi ya rumah aku itu masih kotor atau enggak. Pokoknya pagi ini aku usahain banget buat rumahnya itu harus bersih sebelum aku tinggalin, karena biasanya kalau udah masuk di UGD itu pasti rawat inap ya bun. Nah ini juga aku mau beresin untuk di area ruang tamu, soalnya ya banyak piring-piring kotor gitu ya bun, tapi untuk piring-piringnya itu langsung aja aku cuci biar nggak ada piring yang menumpuk gitu pas aku tinggalin. Nah ini aku juga mau bukain gorden dulu, soalnya ini kan masih sekitaran jam setengah 8 ya kalau nggak salah, dan aku tuh pergi ke rumah sakitnya sekitaran jam 9 pagi. Nah yang terakhir di sini aku mau nyapu di ruang tamu dulu biar semuanya itu dari depan sampai belakang itu udah bersih ya bun. Dan selanjutnya di sini nanti aku tinggal prepare untuk pergi ke rumah sakit, pokoknya mandi, soalnya aku pergi dengan anak sama suami aku. Nah singkat cerita ini aku udah sampai di IGD dan ternyata di sini full gitu ya bun untuk ruangannya sama kasur-kasurnya itu full. Jadi karena aku tuh datangnya lambat, makanya suami aku disuruh duduk dulu sebentar sambil nunggu kasur yang kosong.
Sebenarnya di sini tuh lumayan lama ya bun untuk menunggu tindakan dari perawatnya. Soalnya lama banget karena hari Minggu ini banyak juga sih yang masuk ke rumah sakit ya bun. Banyak yang lebarannya itu di rumah sakit. Dan setelah hampir sejam atau 2 jam akhirnya aku disuruh daftar dulu ya bun. Soalnya suami aku juga udah mau tindak lanjuti gitu, sudah mau masuk, bukan masuk sih, udah ada tempat yang kosong gitu, kasur yang kosong. Nah sebelumnya di sini suami aku mau dites dulu untuk gulanya. Kebetulan suami aku ini kan ada riwayat gula gitu ya bun. Dan pas sampai di sini suami aku tuh nggak langsung bilang kalau dia itu ada riwayat gula. Jadi si perawatnya itu tadi rencananya mau langsung dibedah gitu ya bun untuk tangannya. Tapi pas udah aku kasih tahu, jadi mereka itu langsung cek aja untuk gulanya dan ternyata tinggi ya bun, sekitaran 371. Jadi di sini suami aku juga udah langsung di kasur gitu karena udah ada yang kosong, dan ini langsung mau dipasangin infus gitu ya bun. Dan tadi udah sempat diambil darah. Nah di sini suami aku itu nggak bisa diapa-apain dulu ya bun. Untuk tangannya paling cuma disuntikan anti nyeri aja sama disuntik insulin gitu ya bun, untuk menurunkan kadar gulanya. Ya seperti tadi ya bun, kalau aku cuma tahan-tahan di rumah pasti nanti bakal kenapa-kenapa gitu ya bun. Ini aja pas udah sampai di rumah sakit, katanya tangan suami aku tuh udah infeksi ya bun. Gimana nih kalau aku ikut kata-kata yang dari puskesmas, nunggu nanti tanggal 8 baru tangan suami aku tuh bisa dibedah. Ujung-ujungnya nanti pasti ya aku nggak bisa bayangin banget gitu ya bun. Soalnya sekarang tangan suami aku tuh juga udah bengkak dan udah bernananya itu udah berkali-kali lipat gitu ya bun untuk bengkaknya. Dan untuk nananya juga belum ada matanya gitu ya bun, jadi masih terasa nyeri kalau malam hari. Nah tadi aku kan juga nggak sempat masak ya bun sebelum datang ke rumah sakit ini, tapi alhamdulillah ini ada datang makanan gitu ya bun, diantar sama tantenya suami aku. Itu nasi jagung, itu emang untuk suami aku biar si kadar gulanya itu bisa cepat turun dan tangannya itu bisa dibedah. Nah singkat cerita, ini sekitaran jam 5:30 malam, hampir maghrib gitu ya bun, suami aku tuh baru pindah ke ruangan. Jadi lumayan lama ya, aku masuknya pagi, terus nanti masuk ruangannya itu 5:30. Soalnya kebetulan untuk petugas yang jaga juga cuma 2 orang ya bun, karena mereka separuh kan mau lebaran gitu, jadi masuk ke ruangannya itu satu persatu. Untuk perawatnya juga kan gak terlalu banyak untuk di IGD-nya. Nah singkat cerita, ini tuh di hari lebaran aku tuh nggak kemana-mana. Aku lebarannya cuman di rumah sakit aja ya bun, tapi ini tetap disyukuri, yang penting masih bisa bersama-sama keluarga kecil gitu. Meskipun lebarannya di rumah sakit, ya sebenarnya rasanya sedih juga sih di hari lebaran seperti ini, lebarannya di rumah sakit. Tapi ya namanya ujian ya bun, ada-ada aja gitu ujiannya. Nah di sinilah letak ujian aku ya bun, diuji dengan suami aku yang sakit. Nah oke, lanjut lagi ya ke videonya. Ini suami aku tuh mau makan, jadi sebelum makan suami aku tuh harus wajib suntik insulin dulu 15 menit sebelum makan. Nah kalau untuk makan, suami aku tuh masih makan nasi jagung, soalnya tiap malam suami aku tuh sakit gitu ya bun tangannya, dan bengkaknya juga udah lumayan parah banget sih menurut aku. Ya pokoknya dinikmatin aja ya bun, ujian dari Tuhan seperti ini dinikmati. Yang penting masih diberikan kesehatan ya bun, masih bisa makan, masih dikasih rezeki gitu. Pokoknya kalau ujian seperti ini ya dilalui dengan senang hati, mentalnya harus dikuat-kuatin gitu ya, nggak boleh sedih-sedih terus. Soalnya kalau aku yang sedih, suami aku juga sedih, nanti pasti bakal kepikiran gitu ya bun sama suami aku. Nah ini ya bun, untuk tangannya tuh udah bengkak banget, ini tuh di hari lebaran ya, pokoknya udah bengkak dan nananya juga udah mulai menyebar gitu ya bun. Jadi tiap malam suami aku tuh pasti merasa kesakitan, dan tiap malam juga itu harus disuntik anti nyeri ya bun. Tapi kalau anti nyerinya udah hilang efeknya, pasti suami aku tuh kesakitan lagi. Dan berhubung ini tuh di hari lebaran gitu ya bun, jadi aku nggak bisa pulang pergi nih ke rumah. Kebetulan untuk ruangan suami aku tuh ada di paling ujung
dan itu lumayan jauh banget ya bun. Jadi aku memutuskan untuk hari lebaran itu aku nggak pulang gitu ke rumah, tapi alhamdulillahnya aku udah bawa baju ganti soalnya aku udah pulang kemarinnya gitu ya bun, pas suami aku udah masuk ke ruangan. Malamnya itu aku pulang ke rumah buat ngambil baju ganti, baju lebaran anak aku juga, karena nanti anak aku tuh bakal diambil gitu ya sama omnya, jadi lebarannya itu di rumah mertua aku. Tapi kalau untuk aku ya nemenin suami gitu ya. Nah, lanjut, ini kegiatan aku di malam hari, karena dari tadi bukan dari tadi sih, dari kemarin sore suami aku tuh nggak ganti baju dan nggak lap juga. Ini aku mau bersihkan suami aku gitu ya bun, biar nanti tidurnya itu lebih enakan. Jadi aku pakein minyak kayu putih, aku pakein bedak dan aku ganti bajunya. Nah, di sini aku juga sekali-sekali ngobrol dan ketawa-katawa gitu ya sama suami aku. Pokoknya ujian ini tuh harus kami jalani dengan senang hati. Insya Allah nanti kedepannya itu bahkan lebih baik lagi ya bun, karena aku pastikan Tuhan itu nggak pernah ngasih ujian di luar batasan dari umatnya gitu ya bun, karena mungkin Tuhan tahu aku mampu melewati semua ujian ini. Dan untuk videonya ini bakal aku upload, aku nggak tahu tanggal berapa, tapi nanti aku jadwalin, soalnya video aku tuh masih banyak banget gitu ya bun, dan udah aku jadwalin juga. Dan aku mohon maaf banget ya kalau belum bisa berkunjung ke tempat teman-teman semua. Insya Allah kalau aku udah pulang dari rumah sakit baru deh aku bisa berkunjung. Dan terima kasih ya buat teman-teman semua yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Kalau begitu sekian dulu, wassalamualaikum.